Kepoin Anugerah hadir lagi dan saya bersama Dr. Marcella Triksi Kartika Novianingrum, spesialis anak. Dokter, apa kabar? Baik, iya. Tuhan baik. Iya. Dok, kemarin saya banyak baca soal rame-rame kasus gagal ginjal pada anak, kemudian juga yang namanya obat sirup banyak dilarang oleh oleh pemerintah peredarannya. Nah, saya ingin tahu banyak nih dok soal obat sirup untuk anak apa dan bagaimana bagaimana kita bisa memilih obat sirup yang tepat. Dok, mungkin dokter bisa menjelaskan boleh nggak sih anak-anak itu mengonsumsi obat sirup? Oke, jadi pada prinsipnya obat yang rata-rata dipakai ke anak itu obatnya bentuknya sirup ya, karena kita tahu mudah gitu ya, dok? Ya, anak kan agak sulit memang kalau minum obat, apalagi kalau obatnya itu bukan bentuk sirup, akhirnya jadi suatu tantangan sendiri untuk orang tuanya memberikan obat itu ke anak. Walaupun obat sirup pun tidak menutup kemungkinan masih sulit, walaupun kalau dikasih obat sirup ya masih cenderung nggak mau anaknya. Tapi yang paling mudah, bentuk sediaan obat yang paling mudah untuk anak itu ya obat sirup. Jadi jawabannya ya semua anak itu boleh pakai obat sirup asalkan sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan aturan pakainya. Kalau menyambung dengan isu yang akhir-akhir ini sedang rame ya tentang gagal ginjal akut progresif atipikal itu, yang kemungkinan salah satu penyebabnya kemungkinan dari cemaran etilen glikol yang ada di dalam obat-obatan sirup. Jadi obat-obatan sirup yang dulu mungkin bebas ya, bisa dipakai apa aja, bisa masuk ke anak. Akhir-akhir ini kita harus lebih strict lagi nih. Selektif gitu ya? Harus lebih selektif. Apakah memang anak ini butuh untuk diberikan obat ataukah tidak? Semisalkan harus diberikan obat, kita sebagai tenaga kesehatan pun juga punya PR nih. Jadi tidak hanya orang tuanya yang punya PR, tenaga kesehatan pun juga punya PR untuk lihat lagi apakah obat-obatan yang kita resepkan itu sudah termasuk dalam salah satu obat-obatan yang sudah diizinkan untuk diberikan dan sudah istilahnya sudah tervalidasi oleh BPOM, dan juga dari Kemenkes. Kalau misalkan obat-obatannya sudah sesuai dengan yang peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM dan Kemenkes, oke, kita berikan. Tapi kalau semisalkan belum dicantumkan di dalam lampiran dari Kemenkes dan BPOM itu, ya kita ganti sediaannya mungkin dengan tablet ataukah mungkin puyer ya. Tablet kan mungkin anak belum bisa ya, akhirnya dipuyer, tapi anak yang lebih besar mungkin sudah lebih bisa dengan tablet. Jadi kita pasti punya alternatifnya. Gitu. Dok, ini kan masyarakat obat sirup tuh kan banyak banget mungkin jenisnya dan untuk berbagai macam penyakit ya dok. Nah, memilihnya gimana dok? Mungkin kan kadang-kadang banyak sekali ini beredar di pasaran, di apotek, dan orang bebas membeli. Nah, saran dokter gimana dok? Saran dari saya sih, karena kita kan masih juga belum tahu ini gagal ginjal akut progresif atipikal yang sedang rame ini apakah memang benar-benar satu-satunya karena cemaran etilen glikol yang ada di dalam sirup atau tidak. Kita masih investigasi lebih lanjut. Tapi yang harus kita perhatikan, kita sarankan kepada orang tua, kepada masyarakat, hati-hati dalam memberikan obat. Mungkin masih ada beberapa tempat yang bisa beli obat secara bebas, bisa beli obat sirup. Mungkin aku masih bisa kok beli dapat mungkin di tempat X misalkan. Tapi kita harus juga tetap memperhatikan seperti ini, jangan sedikit-sedikit memberi obat. Jadi kita perhatikan dulu apakah memang anak ini butuh diberikan obat atau tidak. Semisal contoh anaknya demam, nggak serta-merta kita langsung berikan obat gitu ya, turun panas. Bentar, kita cek dulu. Bisa dikompres dulu ya dok? Dikompres dulu, iya benar. Kan dia dikompres dulu. Kompres pun juga harus kompresnya dengan benar. Di tempat-tempat yang memang tepat untuk meletakkan dari kompres itu. Dan airnya pun juga kita menggunakan air yang air biasa, tidak usah
air dingin atau air panas. Karena itu malah suhu yang terlalu perbedaan suhu yang terlalu tinggi ini akan menimbulkan anak ini demamnya akan semakin naik malahan atau tidak mereda. Terus juga kita bisa perbaiki dulu asupan cairannya, asupan makanannya. Mungkin anaknya dehidrasi sehingga demam, atau mungkin kalau misalkan anaknya masih kecil, masih bayi, kita masih bisa melakukan skin to skin kontak ya. Jadi skin to skin kontak prinsipnya orang tuanya, bisa ayah, bisa ibu, tidak menggunakan pakaian dan kita mendekap anaknya dengan posisi sama-sama tidak menggunakan pakaian, kemudian ditutup dengan mungkin bisa selimut atau mungkin dengan pakaian yang mendekap anak. Tapi kalau misalkan sudah dengan cara-cara tersebut kok demamnya nggak turun nih, dan kita juga harus perhatikan demam itu kalau dipegang, bukan hanya sekedar dipegang ya, tapi kita memegang dan juga kita menggunakan termometer, suhunya mencapai di atas 38, itu baru disebut demam. Kadang kan seringnya cuma dipegang, rasanya panas dok, ini demam. Bentar, kita cek secara objektif dulu dengan menggunakan termometer. Jadi wajib orang tua itu punya termometer. Jadi tidak sedikit-sedikit, obat kepegang gitu dikit, panas, obat. Enggak. Jadi intinya dalam masa-masa seperti ini sementara lah kita menahan sambil menunggu sambil menunggu hasil investigasi ini, kita menahan untuk tidak memberikan obat secara bebas. Jadi obat secara ada indikasinya. Kalau bingung segera tanya ke tenaga kesehatan dan hendaknya tidak membeli obat sendiri. Tidak langsung beli obat saja. Artinya pesan ke orang tua yang ada di sana, jangan sedikit-sedikit membeli obat, dan ketika membeli obat harus sesuai dengan resep dokter juga, harus berkonsultasi ya dok ya? Iya. Oke, iya. Dok, tadi soal obat sirup dok, ketika orang tua sudah terlanjur memberikan obat sirup, kemudian mungkin nanti ada hal-hal gejala-gejala yang mungkin mengarah ke sana, apa yang harus dilakukan dok? Yang paling jelas harus dilakukan sebagai orang tua dalam menghadapi keadaan seperti itu, yang pertama harus tetap tenang. Tapi bukan tenang terus tenang abai ya jangan gitu. Bukan tenang didiemin gitu ya dok ya. Itu terlalu tenang juga tidak baik, kasihan anaknya juga. Jadi tetap tenang, tapi tenangnya kita tenang yang waspada. Waspada, Kita harus tahu pertama gejala-gejalanya ada nggak nih yang timbul dari anak setelah amit-amit, misalkan sudah minum obat-obatan yang tidak termasuk ke dalam daftar obat yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes dan BPOM. Kok terlanjur sudah diminum nih. Nah, kita takut nih cemarannya itu tuh memiliki efek ke tubuh anak. Kita perhatikan dulu sudah berapa lama anak ini sudah meminum obat tersebut dan apakah ada gejala-gejala yang timbul, efek sampingnya. Gejala itu dok, gejala apa itu dok? Yang harus diwaspadai ini. Paling tidak pertama kita harus mewaspadai dulu pertama kencingnya. Kencingnya keluar atau tidak? Kalau tidak maksudnya kalau kencing kan normal, kalau nggak kencing berarti harus waspada ya. Kita tahu kalau anak itu paling tidak dalam sehari bisa 4-6 kali kencing per hari. Kalau misalkan dalam waktu dari jam 6 pagi nih sampai jam 12 siang kok anak belum kencing, atau misalkan pakai popok, masih pakai popok kok popoknya masih kering, kita harus waspada di situ. Kenapa? Tapi waspadanya pun juga beralasan. Kita harus waspada dengan tetap memperhatikan asupan cairannya. Ya, kalau kita bilang, oh popoknya kering atau anaknya nggak pipis nih selama 6 jam, tapi anaknya ya dalam kurun waktu itu anaknya tidak minum, ya kita tidak bisa bilang ini tidak bisa kencing ya asupannya aja nggak ada, apa yang mau dikeluarin. Jadi tetap harus memperhatikan asupan cairannya cukup, dan juga kencingnya pun juga harus diperhatikan. Selain frekuensinya, tadi bilang paling tidak 4-6 kali per hari sesuai dengan usianya. Kemudian juga volumenya. Volumenya percuma dia kencingnya banyak, tapi cuma cerit-cerit tok, cuma sedikit-sedikit aja. Jadi kita kan biasanya kalau kencing kan agak beberapa detik gitu baru akhirnya selesai untuk kencingnya. Itu juga volumenya juga yang cukup. Kemudian juga harus diperhatikan paling gampang nih, tapi seringnya tidak digubris nih
tidak diperhatikan ya, Dok, ya? Warnanya. Warna, oke. Warnanya itu kalau warna yang masih baik antara bening sampai kuning. Kalau ya? mulai kuning tapi kok kuningnya kuning pekat atau bahkan sampai ke coklat, kita mulai waspada, ini kenapa nih? Yang paling pertama dicurigai cairannya kurang. Kemudian juga kita harus memperhatikan kalau semisalkan anaknya mulai napasnya berat nih, sengal-sengal gitu ya? Sengal-sengal atau malah mungkin sesek. Kita harus perhatikan juga. Selain itu anaknya mulai nggak mau makan. Anak kalau mulai badannya nggak enak, nggak mau makan. Kalau yang bayi nggak mau nyusu, itu kita harus perhatikan juga. Demamnya ada tapi ada bercak-bercak nih, ada ruam. Ruamnya kalau kita pencet, ruamnya nggak hilang. Kita pun juga harus waspada di situ. Kemudian juga ada perubahan dari warna kulit. Kalau tadi kan ruam kemerahan, ini warna kulitnya biasanya kan agak-agak sedikit merah gitu ya, merah segar lah gitu. Nah, ini kulitnya ini tuh enggak yang kelihatan merah baik seperti itu, tapi kulitnya mulai agak biru atau malah abu-abu atau malah ungu, terutama di bagian mulut ataupun di bagian kuku. Jadi kita harus waspada kalau muncul gejala-gejala kayak gitu, mulai ada apa nih di anaknya. Tapi sejauh tidak terdapat gejala-gejala tersebut dan anak sudah terlanjur meminum obat-obatan, kita ya masih agak bisa bernafas. Jadi ya memang masuk obatnya tapi tidak memiliki efek dan cemarannya itu tidak melebihi ambang batas yang bisa dikompensasi sama organ tubuh. Artinya, Dok, nggak boleh sembarangan ya memberikan obat. Pasti. Berarti ada aturan. Nah, bagaimana memberikan aturan obat sirup ke anak, Dok? Jadi pada prinsipnya tetap obat sirup itu harus sesuai indikasinya. Apakah memang benar diberikannya? Kadang yang sering terjadi seperti ini. Sebulan yang lalu anak ini demam. Bulan ini demam lagi. Obatnya sudah mungkin dibuka 3 bulan yang lalu. Tapi obatnya masih sisa nih. Dikasih gitu Dikasihkan lagi. Itu pun kita juga nggak boleh. Kadang kita harus memperhatikan selain kadaluarsanya, yang kedua, kapan kita buka obat itu pertama kali. Kan sirup pasti botolan gitu ya. Kapan kita pertama kali membuka obat sirup itu, dan sekarang ini sudah berapa lama nih? Rata-rata obat itu dari dibuka sampai dia terakhir bisa digunakan itu 3 bulan setelah obatnya dibuka. Setelah itu berarti sudah tidak bisa digunakan. Biasanya kalau diperhatikan warnanya udah berubah ya. Gitu jangan dipakai. Terus juga jangan kesenangan, anaknya mau kok, Dok, minum sirup, obat itu ya. Minum obat sirup, dikasih aja terus. Tapi bentar, berat badannya dia bulan lalu dan bulan ini kan beda. Sedangkan mungkin juga kasus penyebab demamnya juga beda ya. Mungkin yang kemarin memang sakit, katakanlah ISPA misalkan, yang bulan ini mungkin dia hanya kekurangan cairan, kan bisa aja. Jadi kita dalam memberikan obat itu tetap harus memperhatikan dosis. Dosis itu sangat sakral lah. Kalau di anak itu kita harus tahu berapa berat badan anaknya, karena berbeda berat badan pun dosisnya berbeda yang akan diberikan ke anak. Jadi jangan terus kesenangan mau nih terus dikasih terus gitu ya, jangan. Dan nggak boleh terus menerus ya, Dok, nggak boleh. Mau nggak mau harus disadari bahwa obat itu pasti akan ada indikasinya untuk pemberiannya, apakah diperlukan ataukah tidak. Jika sudah tertangani, sudah teratasi masalahnya, ya berarti kita udah warning untuk sudah dihentikan nih obatnya. Ya memang ada beberapa obat seperti contoh antibiotika itu yang harus diberikan dalam kurun waktu tertentu, dan biasanya kita dibelinya harus habis dalam waktu sekian. Ya berarti itu memang harus dihabiskan. Tapi untuk obat-obatan lain, kalau gejalanya sudah mereda atau sudah hilang, berarti kita harus menghentikan obat-obatan tersebut. Karena obat-obatan yang digunakan terus-menerus itu pasti akan mempunyai efek. Efek paling sering yang paling cepat kelihatan di organ tubuh adalah efek di hati atau hepar. Karena akan merusak dari hepar. Hepar itu di hati atau hepar, obat-obatan ini akan istilahnya dipecah.
kalau obat-obatannya tidak sesuai indikasi ini dia tetap diberikan, berarti kan kerja dari hati ini akan semakin keras kan, kerjanya akan semakin berat. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, lama-lama kemampuan hati ini untuk memecah dari obat-obat ini akan hilang dan akhirnya terjadi gagal hati. Gampangannya seperti itu. Nah, Dok, ketika anak butuh obat, tadi kan setelah mungkin dicoba alternatif lain-lain itu tetap harus butuh obat, kemudian sementara anak itu kan biasanya suka sirup. Nah, apakah ada alternatif obat lainnya, Dok, yang bisa diberikan? Sebenarnya banyak alternatif sediaan obat. Kita biasanya menyebutnya itu sediaan obat itu tidak hanya sirup. Kita tahu kayak puyer anak ya, kadang sering dapat puyer. Terus untuk anak yang lebih besar mungkin di atas 12 tahun kita pil masih bisa, pil tablet itu masih bisa. Kita kan anak dari 0 sampai 18 tahun. Kadang kalau dimakan sudah pakai pisang gitu ya, Dok, ya? Kayak remaja itu kan dia sudah agak mungkin kadang malah malu kalau minum sirup kayak anak kecil gitu. Tapi tablet pun oke, asalkan dosisnya ini sesuai dengan berat badannya. Ingat, dia walaupun sudah remaja, sudah kelihatan besar, tinggi besar, tapi dia tetap anak dan harus disesuaikan dengan berat badannya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga kita juga bisa memberikan secara dubur. Ada obat-obatan beberapa yang bisa diberikan. Yang ini yang nggak familiar ya, Dok, ya? Dubur, karena harus ada semacam latihan orang tuanya untuk bisa memberikan. Kan kadang kalau cuma diberikan gitu aja sampai rumah, ibunya kan bingung, ini buat apa? Pakainya, cara pakainya gimana? Akhirnya dicoba-coba, obatnya malah keluar, belum nyampe diberikan ke anaknya, obatnya sudah habis duluan gitu. Jadi mungkin kalau yang obat yang didubur ini harus ada semacam pelatihan dulu. Jadi kita sebelum meresepkan, kita ngasih tahu dulu ke ibunya, Bu, cara pakainya seperti ini. Jadi itu harus ada latihannya dulu. Tapi kalau sediaan selain sirup banyak variannya, dan seringnya pada bilangnya gini, kalau dikasih puyer nih, puyer kan masih pahit ya, namanya tablet digerus kan pasti rasanya masih pahit. Nah, anaknya nggak akan mau nih, dia maunya tetap yang sirup. Kekeh mau ke sirup nih gitu. Nah, kita bisa memberi alternatifnya seperti ini. Solusinya kita bisa pakai air sirup. Kita bikinlah air sirup. Air sirup biasa. Ya, air sirup biasa atau mungkin air gula, mungkin yang agak sedikit rasa manisnya. Madu mungkin ada. Madu boleh. Itu kita campurkan dengan puyernya. Ya memang rasanya pasti akan pahitnya masih tetap ada. Tapi itu salah satu alternatifnya caranya. Dimasukkan makanan itu. Mungkin ya, Dok, ya? Kalau beberapa obat mungkin kalau masukkan makanan agak sulit ya. Tapi kalau dimasukkan ke air gula, air sirup gitu kan sambil anaknya bahasa Jawanya boleh nggak, Dok? Sebenarnya boleh ya? Jadi awam tuh sering bingung, boleh nggak campur dengan susu? Iya, itu. Nah, itu ada beberapa obat itu memang dia tidak boleh bercampur dengan susu, tapi malah ada justru beberapa obat yang dia penyerapannya malah justru lebih baik dengan menggunakan susu. Itu pun juga ada. Dan kita tahu kalau di anak itu kan malah sebenarnya dominan minumannya susu. Itu malah bukan air putih, tapi kan susu. Kalau minuman dominannya di anak. Jadi nggak masalah setelah minum susu dia minum obat, atau kebalikannya minum obat dulu terus minum susu, nggak masalah. Tapi kalau dicampur ke susunya boleh nggak? Kalau misalnya puyer tadi? Biasanya anaknya nggak mau karena rasanya susunya aneh ya? udah kecampur. Akhirnya kita ngasihnya biasanya di sendok aja, sendoknya sudah ada puyer dan dikasih dengan air yang berasa gitu. Tapi juga jangan yang air minuman kemasan ya. Itu malah menambah masalah lagi nanti. Dokter boleh memberikan pesan-pesan untuk ayah bunda yang ada di luar sana, Dokter? Oke, jadi saya pesan untuk ayah bunda, ibu dan bapak sekalian, orang tua yang ada di rumah, saya titipkan anak-anak Indonesia ke bapak dan ibu sekalian. Di masa yang prihatin ini, setelah COVID, setelah sekarang juga ada masalah yang baru lagi, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Kita di sini sama-sama berjuang. Saya berjuang di sini sebagai dokter spesialis anak untuk memberikan obat-obatnya dan membantu mengatasi keluhan-keluhan anak. Ayah dan ibu di rumah juga berjuang untuk membesarkan anak-anak menggunakan alternatif pengobatan.
Tapi alternatifnya misalkan dengan kompres atau dengan tindakan-tindakan sederhana yang bisa dilakukan ayah dan ibu di rumah sebelum akhirnya memang memerlukan obat. Dan apabila memerlukan obat, hendaknya obat ini atas indikasi dari tenaga kesehatan, dari dokter umum atau mungkin dokter spesialisnya, dan tidak membeli obat sirup sendiri dulu. Iya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih sekali dokter sudah memberikan edukasi untuk Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda di sana. Dr. Marcella Triksi Kartika Novianingrum, spesialis anak untuk Kepoin Anugerah. Selamat siang dok.